Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Tetap semangat. Kali ini Pak Dedi akan membahas masalah titik didih dan titik beku yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah masalah kenaikan titik didih. Ya, titik didih suatu cairan adalah temperatur pada saat tekanan uap meninggalkan cairan sama dengan tekanan udara luar. Tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga titik didih larutan yang kita kenal dengan TB larutan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murni. Jadi dengan adanya zat larut sukar menguap menyebabkan kenaikan titik didih. Seperti kita misalnya memasak air. Ya, ini adalah pelarut murni air gitu kan, ya. Karena tadi adalah tekanannya begitu kecil, ya, maka berakibatkan tentu saja titik didih air itu lebih rendah dibandingkan dengan titik didih larutan. Kenapa? Karena kalau titik didih larutan itu untuk keluar, ya, untuk mendidih dia harus menghadapi dengan larutan yang ada, ya. Masalah untuk kenaikan titik didih, ya, titik didih larutan, ya, kenaikan titik didih larutan atau kita singkat dengan delta TB, B adalah boiling, berbanding lurus dengan konsentrasi molal larutan yang dinyatakan beri persamaan. Jadi delta TB itu adalah, ya, perbandingan lurus konsentrasi molal larutan yang dinyatakan dan dikalikan dengan KB. Ini tetapan titik didih, ya, di mana delta TB juga itu sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut murni. Nah, molar ini, ya, bisa kita rumuskan gram per ml kali 1000 pelarut yang telah kita bahas kemarin. Untuk lebih jelasnya lagi, ya, kita coba satu contoh soal, ya. Contoh soal masalah kenaikan titik didih. Dalam 500 gram air dilarutkan 15 ya garam urea, ya, urea, ya. Kita tahu kemarin sudah kita cari bahwa MR-nya adalah 60. Jika KB air sama dengan 0,513 derajat Celcius per molar, tentukan titik didih larutan urea jika air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Jadi kita akan menentukan titik didih larutan urea, ya. Kita rumuskan tadi delta TB sama dengan KB kali M. M-nya bisa kita uraikan menjadi gram per ml, KB-nya adalah 0,513 dikalikan, ya, molar. Molarnya itu kan gram per ml 15 per 60 kali 1000 per 500. Maka kita akan peroleh 0,257 derajat Celcius. Nah, tapi di sini adalah baru kenaikan titik didih, ya. Titik didih sesungguhnya kan air 100, ya. Dia punya kenaikan 0,257. Maka berapa titik didih larutan? Ya, 100 ditambahkan 0,257. Berarti 100,257 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita bisa temukan berapa titik didih larutan urea adalah 100,257. Nah, sekarang kita bahas yang lain lagi adalah penurunan tekanan, penurunan titik beku, ya. Nah, sama saja di sini bahwa titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murni, ya. Jadi ya, pelarut murni. Jadi dengan adanya zat larut sukar menguap menyebabkan penurunan titik beku, ya. Kalau kita misalnya saja memasukkan air ke dalam freezer di kulkas, itu 0 derajat Celcius membeku. Tetapi kalau Anda membuat es mambo dicampurkan dengan gula, maka dia di bawah 0 derajat Celcius. Di sini penurunan titik beku larutan delta TF berbanding lurus dengan konsentrasi molar larutan yang dinyatakan melalui persamaannya adalah seperti tadi, sebetulnya tidak jauh berbeda, ya, dengan kenaikan titik didih. Titik beku dengan kenaikan titik didih tidak jauh berbeda. Nah, di sini delta TF sama dengan M kali KF, ya. Hanya di sini agak sedikit berbeda. Di sini delta TF sama dengan delta TF pelarut dikurangi, ya, delta TF larutan. Untuk misalnya kita lebih jelas lagi, kita latihan soal lagi, ya. Soalnya bagaimana di sini?
titik didih larutan. Bapak sengaja memadukan antara titik didih dan titik beku, ya. Titik didih larutan garam dapur adalah 100,5, ya, karena titik didih larutan lebih tinggi kan dari titik didih pelarut murni. Jika KB air 0,513 derajat Celcius per molar dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar, tentukan titik didih beku larutan. Jadi langkah pertama kita sebetulnya akan mencari ya data yang ada, ya, data yang ada adalah ini, ya, titik didih larutan, ya, dan kemudian KB tetapan titik didih. Jadi kita cari dulu delta TB-nya, kita cari, ketahui bahwa adalah 100,05 dikurangi minus 100 derajat Celcius sama dengan 0,5 derajat Celcius. Ya, TB larutannya kan di sini, ya, maka kita akan mendapatkan delta TB-nya adalah 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya, ya, kalau kita rubah di sini M sama dengan delta TB per KB. Jadi delta TB per KB, delta TB per KB sama dengan 0,5 delta TB-nya dibagi dengan KB-nya. KB-nya adalah 0,531. Jadi didapatkan 0,975 molar. Jadi dalam rangka di sini, ya, delta TB ini diupayakan untuk mencari harga molar. Karena molar ini akan digunakan nanti di dalam titik beku. Ya, molarnya akan sama untuk titik didih dan titik beku, gitu kan. Jadi kita punya rumusan delta TF KF kali M sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar kali 0,975 molar, maka kita dapatkan TR delta TF-nya 1,8135 derajat Celcius. Bagaimana TF larutan? Tinggal dikurangi saja karena dia ada di bawah 0 derajat Celcius. Jadi minus 1,8135. Kesimpulannya jadi titik beku larutan garam dapur adalah minus 1,8135 derajat Celcius. Nanti untuk kalian semua, untuk mudahnya, untuk misalnya TB larutan, tinggal Anda tambahkan 100 saja. Dan untuk titik beku, Anda tandanya dirubah dari plus menjadi minus. Kalau kita menggunakan satu pelarutnya adalah pelarut air. Selanjutnya kita akan coba masalah diagram PT. Ya, diagram PT. PT P ini adalah pressure, ya, pressure itu adalah tekanan. Kemudian T adalah temperatur, ya, suhu. Jadi akibat zat terlarut sukar menguap mempengaruhi terhadap penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Hal ini kita dapat jelaskan dengan diagram PT. Nanti kita coba jelaskan bagaimana nih, ya, untuk diagram PT tersebut, gitu, ya. Nah, di sini diagram PT, kalau kalian bisa lihat, ini yang tegas berwarna hitam ini adalah untuk air ini. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah untuk larutan. Terserah larutannya apa. Ya, ini tiap larutan akan berbeda, tapi dia letaknya rumusnya seperti ini. Tekanan pelarut murni tergantung pada suhu, ada kurva EC. Ya, EC ini pelarut murni ini yang itu, makanya katakan kepada di BE EC ini adalah kurva untuk air. Pada tekanan 1 atmosfer, titik beku 0 derajat pada titik B. Jadi pada ini 0 derajat ada pada titik B. Titik didihnya pada titik C. Jadi 0 derajat Celcius. Kalau kita tarik, ya, garis vertikal di sini ini 0 derajat Celcius. Kalau untuk C di sini adalah 100 derajat Celcius. Adanya zat terlarut yang tidak menguap menyebabkan pergeseran posisi timbangan diagram fasenya. Ya, karena di sini adanya zat pelarut, makanya jadi warna biru. Karena terjadi suatu pergeseran. Titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut. Nah, di sini kan, karena di diagramnya ada fasenya di sini, maka A kalau kita tarik di sini, berarti ini akan di bawah 0 derajat Celcius. Dan kalau misalnya saja dan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut, maka FD di sini, ya, di sini, ya. Ini akan D ini akan menunjukkan suhunya, ya,
titik didih, pelarut, titik D, ya. Ini akan suhunya di atas 100 derajat Celcius. Tadi kan sudah C 100 derajat Celcius, maka D atau dia akan di atas 100 derajat Celcius. Kurva FD menunjukkan penurunan tekanan uap. Ya. Jadi sebetulnya diagram ini kita bisa melihat gitu kan, wujud-wujud zat tersebut. Air adalah akan mendidih 100 derajat Celcius. Apakah mungkin air bisa mendidih di bawah 100 derajat Celcius? Mungkin saja. Bagaimana? Apabila ditarik tekanannya lebih rendah. Contohnya di mana? Di pegunungan. Pegunungan tekanannya lebih rendah dibanding 1 atmosfer, maka tidak 100 derajat Celcius dia akan mendidihnya. Dan ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, jadi bagaimana merubah misalnya saja dari padat ke cair, seperti misalnya es berubah menjadi cair, harus diapakan, kemudian dari cair ke gas dan sebaliknya. Demikian pembahasan Pak Dedi masalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.